Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu biomedik dasar ingin mempraktikkan refleks fisiologis dan 12 nervus kranialis. Sebelum kita memeriksa pasien, ada baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi setiap kita membersihkan tangan, ada baiknya kita memakai handscoon terlebih dahulu. Di sini saya akan memeriksa indera penciuman. Terlebih dahulu, sebelum saya memeriksa pasien, saya akan menanyakan pasien apakah ibu bersedia untuk diperiksa. Iya, bersedia. Baik, apakah ibu dalam kondisi pilek? Baik, di sini saya akan memeriksa hidungnya terlebih dahulu ya. Baiklah, coba ibu tutup hidung ibu salah satu. Apakah kecium? Salah satunya. Apakah kecium? Baik, karena ininya normal. Baik, selanjutnya mari ibu silakan tutup hidung sebelah kirinya. Silakan ibu identifikasi ini bau apa. Selanjutnya ini bau apa. Baik, selanjutnya ini bau apa. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan optikus, yaitu pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan visual dan lapang pandang. Baik, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan visual dengan cara kita berjarak dengan pasien, yaitu dengan jarak 6 meter. Di sini saya akan meminta pasien untuk menutup sebelah matanya dengan telapak tangan. Boleh Bapak tutup mata sebelah dengan sebelah tepat. Nah, di sini Bapak matanya nggak usah terpejam. Di sini saya akan mengangkat jari saya dan Bapak akan menyebutkan berapa jari yang saya angkat. 3, 2, 1. Selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang dengan cara meminta pasien untuk menutup matanya sebelah kanan. Baik, tolong ditutup matanya sebelah kanan. Lalu arah mata Bapak menuju ke hidung saya. Jika ini masih terlihat atau menghilang. Masih. Baik, silakan Bapak menutup sebelah mata sebelah kiri. Masih. Baik. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Baik, secara prosedurnya saya akan minta tolong ibu untuk mengikuti arah benda yang saya gerakkan, baik ke kanan, ke kiri, ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya untuk mengetahui bagaimana proses miosis terhadap pupil. Baik, di sini pupil mengecil dan di sebelah sini juga pupil mengecil. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan kedua dengan cara menggunakan enderex dengan cara menutup salah satu mata untuk mengetahui apakah mata sebelah yang tidak terkena cahaya mengikuti pupilnya terkecil atau tidak. Baik, di sini saya akan memeriksa pupilnya. Baik, pupil sebelahnya mengikuti mengecil matanya. Pupilnya juga mengecil. Dan kita akan memeriksa daya akomodasi dari pupil dengan cara menjauhkan benda atau mendekatkan benda tersebut. Tolong ibu perhatikan gerakannya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus kelima atau nervus trigeminus, di mana kita akan menginervasikan otot-otot pengunyahan dengan cara motorik maupun sensorik. Pemeriksaan
Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan motorik terlebih dahulu untuk melihat adanya kontraksi otot di daerah musculus masseter dan musculus temporalis. Jadi di sini diharapkan Bapak minta tolong untuk giginya dikencangkan dengan rapat. Di sini saya akan memeriksa bagian musculus masseter terlebih dahulu. Di sini terdapat kontraksi antara otot pengunyahan. Selanjutnya papasing di otak temporalis. Di sini juga terdapat kontraksi otot pengunyahan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus yang kelima dengan menggunakan cara sensoris, di mana pasien diminta menerima rangsangan dan mengidentifikasi bahwa tersebut benda tajam atau benda halus. Jadi Bapak tolong matanya dipejamkan terlebih dahulu. Di sini Bapak mengidentifikasi bahwa yang saya berikan tersebut benda halus ataupun tajam. Baik. Selanjutnya. Baik. Di sini Bapak tolong buka mata dan buka mulut. Di sini saya akan melakukan penekanan bagian normalnya orang yang ketika dilakukan penekanan refleks dia akan mengantuk atau menunduk. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ketujuh atau nervus facialis dengan menggunakan cara motorik maupun menggunakan cara sensoris. Di sini saya akan menggunakan cara motorik terlebih dahulu, di mana saya akan meminta pasien untuk menutup mata dengan erat. Bapak boleh menutup mata dengan erat. Di sini saya akan mencoba membuka mata pasien. Baik, Bapak boleh membuka matanya. Bapak boleh membuka matanya. Dan selanjutnya adalah Bapak boleh mengangkat tangannya. Di sini akan melihat antara simetris kanan maupun simetris kiri. Baik, sudah. Di sini akan dilihat simetris kanan maupun simetris kirinya. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk mencembungkan mulutnya. Bapak boleh mencembungkan mulutnya. Di sini saya akan menepuk sininya. Ini selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan cara sensoris, di mana saya akan meminta pasien untuk menebak rasa apa yang saya berikan ke lidahnya. Di sini sudah saya tuliskan rasa manis, pahit, asin maupun asam. Jadi Bapak tolong nanti diidentifikasi rasa apa yang saya berikan ke lidah Bapak. Jadi ini boleh dilihat terlebih dahulu. Bapak boleh julurkan lidahnya. Dan jangan dimasukkan sampai saya selesai. Baiklah, karena penggunaan cara motorik dan sensorik sudah selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-8 atau nervus vestibularius, di mana di sini saya akan memeriksa indera pendengaran dari pasien. Di sini saya sudah menyiapkan alat yaitu pultala. Di sini saya akan meminta pasien untuk identifikasi bahwa terdapat suara yang menghilang atau tidak di salah satu telinga pasien. Jadi pemeriksaan tahap pertama adalah tahap Weber, di mana di sini saya akan mendekatkan garpu talanya. Ibu, apakah terdengar bunyi keras di salah satu telinga? Normalnya, jika terdengar salah satu bunyi keras di salah satu telinga kanan maupun kiri, itu adanya kontraksi. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Rine untuk mengetahui terjadinya pendengaran melalui tulang maupun melalui udara. Di sini saya akan mengantarkan kembali garpu tala. Di sini saya letakkan di bagian bawah telinga. Apakah suaranya masih terdengar? Baik, saya pindahkan ke depan telinga. Normalnya, ketika pasien dan pemeriksa merasakan hal yang sama, berarti bla bla bla.
Selanjutnya adalah tes swaba, di mana saya meminta pasien dan diri saya sendiri memeriksa bunyi yang sama. Di sini saya getarkan kembali garpu kakinya. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar? Tidak. Tidak. Dan suara menghilang. Baiklah, tadi adalah merupakan 3 tes untuk mengetes fungsi pendengaran. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9 dan nervus ke-10. Nervus ke-9 adalah pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan nervus palpus. Di sini saya akan memeriksa nervus pharyngeus terlebih dahulu dengan menggunakan 3 tahap, yaitu tahap refleks menelan, letak ovula, dan ketiga refleks muter. Di sini saya akan meminta pasien untuk meminum air. Di sini saya akan memeriksa refleks menelan. Baik, Bapak, boleh meminum air. Di sini kita melihat bagian dakunya naik turun, berarti itu refleks menelannya bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan letak ovula. Di sini saya akan melihat bagian dalam mulut pasien di letak ovulanya dengan menggunakan cahaya. Di sini saya akan meminta pasien untuk membuka mulutnya dan meneriakkan kata A. Bapak boleh buka mulut dan meneriakkan kata A. Terlihat di sini letak ovulanya bekerja dengan baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes butak, di mana saya akan memasukkan bagian ini ke dalam mulut pasien untuk melihat reaksi pasien. Bapak boleh buka mulutnya. Mohon maaf ya. Baiklah, dari reaksi pasien itu bekerja dengan baik di bulan. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ke-11, yaitu nervus accessorius yang terdapat pada 2 musculus, yaitu musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Jadi selanjutnya saya akan memeriksa musculus sternocleidomastoideus terlebih dahulu. Di sini saya akan meminta pasien menengok ke salah satu sisi kanan maupun kiri. Bapak boleh menengok ke sisi kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan menahan bagian pasien untuk melihat terjadinya kontraksi. Ini terlihat adanya kontraksi. Bapak boleh menengok ke sebelah kiri. Di sini saya juga akan menahan bagian pasien untuk melihat adanya kontraksi. Di sini juga terdapat adanya kontraksi. Kita akan memeriksa musculus trapezius, di mana normalnya bahu salah satu sisi pasien yang kanan maupun kiri itu terlihat simetris. Jika salah satu bahu pasien jatuh, maka itu terjadinya paralisis. Yang kedua, saya akan meminta pasien untuk mengangkat bahu dan saya akan mencoba untuk menahannya. Bapak boleh mengangkat bahunya. Di sini saya mencoba menahan bahu pasien. Di sini dari hasil pemeriksaan terlihat bahwa fungsi nervus yang sebelah kiri pada pasien berjalan dengan baik. Jadi pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan nervus hipoglossus, di mana di sini kita akan melihat indera di dalam mulut, yaitu indera lidah. Di sini kita akan meminta pasien untuk membuka mulut untuk melihat lidah. Bapak boleh buka mulutnya. Di sini jika kondisi dalam normal, lidah akan berada tetap di tengah. Namun jika terjadi paralisis sebelah kiri, maka kondisi lidah akan ke arah sebelah kanan. Begitupun sebaliknya. Kedua adalah meminta pasien untuk menjulurkan lidah yang panjang. Bapak boleh julurkan lidah yang panjang. Dalam kondisi yang normal, lidah akan berada tetap di tengah. Namun, dalam kondisi paralisis, lidah akan mengikuti arah lesi. Jika terjadi paralisis sebelah kiri, maka lidah yang menjulurkan keluar akan mengikuti lesi sebelah kiri. Begitupun sebaliknya.